gaya penemuan atau divergent. Bahasa Sambasnya the divergent discovery style. Ngeri euy. Mana Kak Rida? Oke. Betul Kak Ida, betul kan? Sip. Nah, ini penjelasannya, siswa dihadapkan pada tantangan atau masalah yang memiliki berbagai solusi. Jadi kata kuncinya Kak, yaitu tantangan atau masalah. Nah, ini jadi kata kunci dari gaya penemuan divergent. Jadi gaya penemuan divergent ini kurang lebih gaya yang Kak Dedi disampaikan kan nggak sepian tadi, yang convergent. Nah, bedanya hanya kalau di divergent, tujuan utama yaitu gaya mengajar penemuan atau divergent bukan hanya menemukan satu jawaban yang benar, tetapi lebih pada fokus pemikiran dan eksplorasi ide dari peserta didik. Jadi gaya mengajar penemuan divergent ini yaitu biasa menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi siswa diberikan masalah atau proyek, jadi kita sebagai guru menjadi fasilitator, memberikan instruksi dan juga cara dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Contoh, jadi saya tidak lagi pakai siswa nih Kak Eri, jadi langsung. Jadi contohnya kita sebagai guru PJOK, saya mengajar di SD, menampilkan video pembelajaran. Nanti kita tampilkan berbagai macam gerak lokomotor, non lokomotor maupun manipulatif secara acak. Nanti siswa dibagi kelompok, terus mengidentifikasi dari gambar-gambar atau video yang akan ditayangkan. Yang mana termasuk gerak lokomotor, yang mana yang gerakan-gerakan yang termasuk non lokomotor maupun manipulatif. Nah, dalam tahap penyajian ini juga kalau bisa dibebaskan, disilakan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jika ingin mempresentasikan, kalau untuk tingkat SMP ataupun SMA, mau menggunakan presentasi boleh, mau menggunakan kinestetik itu ya Bu, melakukan gerakan secara langsung dan ataupun dengan gambar atau lain sebagainya dibebaskan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui gaya penemuan divergent. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walakum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karsuma divergent ya, penemuan ya. Jadi poinnya sebenarnya anak disuruh menemukan permainan baru dari apa yang ada di peralatan ataupun ada apapun yang kita sediakan gitu. Contohnya apa yang tersedia di tempat itu belajar kita, mau itu kita sediakan alat atau bisa jadi juga materi yang kita berikan apa, tapi mereka menciptakan permainan baru dari itu. Jadi mereka menemukan sendiri, ada masalah, cari solusinya, mereka dituntut untuk menemukan, menggali sendiri gitu. Poinnya di situ sih. Jadi mereka disuruh untuk menemukan hal baru atau permainan baru yang mungkin bisa digunakan untuk bermain bersama. Pokoknya gitu. Lagi-lagi itu ada yang SMA Kak. Karena SD mungkin mereka tidak akan bisa menggunakan gaya ini. Gitu Kak ya. Oke, terima kasih Dona. Gaya mengajar ini sebagai sebuah kartu sakti bagi seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk Kak Hadia sudah menyimpulkan kesimpulan refleksi kegiatan gaya mengajar Kak ya. Jadi sudah ada lagi Kak yang mau berikan refleksinya? Cukup ya? Karena kita akan masuk ke 2-3 lebih bertanya. Oke, kata kuncinya yang ditekankan di sini dengan menerapkan strategi pembelajaran yang mengakomodasi choice, voice, ownership. Peserta dalam proses pembelajaran akan mempromosikan studi agensi dan pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Oke, ini kata kuncinya Kak. Jadi mengakomodasi choice itu apa? Pilihan, voice, suara, ownership, kepemilikan. Jadi lagi-lagi ke peserta didiknya ya, terlibatan peserta didiknya lagi-lagi diminta dan kata kuncinya di situ. Oke, kita lanjut ya.
Oke, untuk 2 sudah selesai Kak. Kita lanjut ke 2.3. Harusnya kita sudah, kalau di 2.3 ini kita ada 4 poin sebenarnya Kak. Sampai ke tadi Kak Herdia atau dipakai atau dari Kak apa tadi dipakai Kak Nia boleh. Siap semua? Oke. Masih semangat? Luar biasa. Tepuk semangat. 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 Oke, kayaknya terbakar kayaknya. Oke. Tepuk Spiderman. Luar biasa. Cukup. Oke, terima kasih Kak Ismandi. Tepuk tangan untuk Kak Ismandi. Yang penting bergerak. Dasar filosofinya serta kelebihan model pendidikan gerak dari model-model lainnya. Peserta memahami konsep gerak ya ini Kak. Konsep yang harus pahami konsep tubuh, ruang, konsep usaha serta keterhubungan yang dikombinasikan dengan berbagai aktivitas basic fundamental movement atau pola gerak dasar ya. Peserta menerapkan pengaturan pergerakan anak dalam membentuk formasi atau struktur pergerakan bebas, struktur berpola, titik sempurna dan hal lintang. Ini banyak tujuannya nih. Kita bahas pelan-pelan ya. Lalu kegiatannya elaborasi, banyak kan elaborasi kita ini Kak. Banyak elaborasi isi. Elaborasi, kota memahami elaborasi, kalau dia elaborasi itu paling kegiatannya Kakak sambil membuat mind map di pano nanti ada juga atau merangkum dari setiap pembahasan yang dibahas nanti deh. Pembahasan satu ini nanti membuat mind map Kakak. Dengan pembelajaran satu. Pembelajaran nanti di mind map tadi nanti Kakak presentasi saling menguatkan pemahaman, habis itu masuk pembelajaran 2, elaborasi juga, elaborasinya Kakak nanti bakal merangkum pembelajaran 2 itu lagi dari presentasi lagi seperti itu sampai selesai. Sampai ya. Gerak sedikit ya. Jadi ini kita lakukan aja Kak ya. Tadi sudah bergerak harusnya. Sebenarnya ini permainan. Permainannya ya sama hampir sama seperti yang kemarin Kak Isman dimainkan. Yang bergerak kemarin. Itu sama permainan. Jadi kita lanjutkan tidak mengikut waktu Kak ya. Oke. Model pembelajaran 1. Model pendidikan gerak. Nah, ini elaborasinya. Kakak akan membuat mind map. Jadi dibagi berisikan 3 orang ini diminta di sini satu kelompok 3 orang. Biar kita cepat mungkin saya akan buat 3 kelompok saja. Ya, jadi lebih cepat. Tapi harapannya kakak jangan kerja sendiri, yang bekerja bersama-sama. Itu poin yang saya mau. Jadi diminta ini sebenarnya satu kelompok 3 orang. Biar kondusif boleh. Tapi biar cepat kita buat 3 kelompok, oke? Setuju gak ya? Ya. Jadi 3 kelompok ini nanti bakal ini kelompoknya sampai pembahasan 2-3 selesai. Saya minta nanti kalau dia belajar yang per kelompok, ya. Oke, kita berhitung dari Kak Nuryanto 1 sampai 3 Kak. 1, 3, 2, 3. 1 apa? Kita 3 nih. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 ya, oke. Yang 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 Kak. 3. Oke, ya bergerak, ayo. 2. Modul Kak Ati bakal buat minta membaca modul pembelajaran 1 tentang ini Kak ya, pembelajaran model pendidikan gerak. Lihat di modulnya nanti Kakak buat mind map tentang model pendidikan gerak. Itu ambil satu kelompok 1. 3 mana 3? 3 ya. Ambil peralatannya. Pistol 1. Secepat mungkin Kak ya, jangan berlama-lama, kita maksimalkan waktu. Yang penting di map itu
itu dia turunkan ya. Ini utamanya apa? Pendidikan gerak. Habis dah spidolnya. Maksimal 15 menit kayak paling lama sudah tuh ya. Kita maksimalkan. Warna lain yang sekitar. Ah, boleh, tapi warna lain yang merah ini. Pengertian siapa? Kesmani juga. Anak pakai bahasa Oh, 8. Merah-merah. Ya, konsep gerak, saya penerapan.
Satu saja. Pengertian gitu. Asal mengerti. Dua, landasan filosofi. Landasan filosofi. Terus tadi yang pendek yang kecil lah. Landasan filosofi. Landasan filosofi. Ya ke konsep. Itu apa? Landasan Filosofi. terus lagi. Kerangka. Intinya kerangka model, Yang satu pengertian enggak? ambil menulis masing-masing. Halaman 24 namanya. Sama kan ini. Saya lihat atasnya 20 kalau lihat dulu. Kan ya kayak jalan mikir apa? Tapi berarti tulis-tulis di sini ngerapuk tentang kerangka. Tentang peta. Kayak itu mau apa? Cari. Tiga saya yang belum nih. Belum tuh. Tadi Kemudian. Andi, landasan belum? Apa? Pengertian. Kayaknya apa? Kelebihan. Itu berarti pengertian. Nah, saya nambah-nambahin yang kata kecil lagi. Kayaknya kelebihannya ya. Oke, kelebihannya apa? Diambil yang tampil yang blok-blok besar saja. Yang muncul tulisan blok-blok besar tuh mendukungkan itu lebih ada yang oh iya yang ini apa poin-poin penting nanti tinggal pelajari kalau sudah ditulis majinya kan majinya enggak
Siapa KPN apa? KPN-nya siapa? Oh ya. Soalnya dapat poin-poin yang penting-penting di sana. Nanti kalau kita pelajari sisa
di mungkin sudah sudah juga kita semuanya jadinya di semua bisa saya jelaskan. Jangan tinggi enggak, nanti akan menjelaskan kan. Cium-cium sih boleh tangannya ya. Kalau meresahkan tangannya tuh. Mana lagi? Mana di mana? Mana di mana? Ya, ini makannya apa punya? Ini si kaligrafi ini. Oke, ini udah berjalan nih. Ini sumur. Filosofinya sama. Oh, kanan. Itu yin dan yang. Yin yang yong, yang yong. Ada tiga lain. Oh, kanan. Nah, sempat aja. Sama. Datang tapi kena merah-merah sedikit. Coba. Ini simpang. Oke, Kak. Jadi nanti kakak akan presentasikan hasil minum kakak masing-masing. Hanya saja tidak dijelaskan keseluruhan, akan saya bagi, Kak. Jadi saya bagi nanti yang nanti pertama itu akan menjelaskan tentang pengertian dan landasan. Yang menampil kedua itu menjelaskan tentang kerangka walaupun gerak, dan yang tabel ketiga itu menjelaskan kelebihan. Jadi nggak usah keseluruhan dijelaskan tentang penyebabnya. Jadi poin-poin itu saja. Yang pertama pengertian dan landasan, yang kedua itu kerangka, yang ketiga adalah kelebihannya. Jadi kakak, nanti kakak boleh sepakatin setiap kelompoknya siapa kira-kira yang menjadi penjelasnya, disepakati bersama. Dan nanti tanggapannya tidak sebanyak banyak ya, satu orang saja yang menanggapi, tidak perlu banyak. Kalau sudah jelas kita lanjut saja.
Menyimpan dokumennya. Oke, untuk penampilan pertamanya saya spin siapa yang mau duluan nantinya. Oke, sepakat ya? Jadi adil ya Kak ya? Kalau dia tampil pertama berarti dia yang menjelaskan pengertian dan landasan. Sip ya? Kita spin ya? Penampilan pertama memang kelompok pertama. Siapa nih Kak? Kak Nur, saya, Kak Yan, Evi, siapa yang mau? Oh, Kak Nur, Kak Sigit. Tadi, Oke, silakan Kak. yang mau pengertian tadi yang ngerjakan siapa? Oh, ada itu. Oke, boleh berbagi Kakak dan mengelaborasikan tentang pengertian dan landasannya. Nanti kakak yang lain menyimak ya, biar paham. Biar nggak lama. Biar tidak lama, biar cepat. Pasti cepat. Ayo. Hanya di pengertian dan landasan saja kakak. Yang Di sini kami akan menjelaskan model pendidikan gerak. Dan mulai dari pengertian yang pertama, pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau PJOK yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Ulangi, pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau PJOK yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Selanjutnya, untuk landasan filosofi, Berikutnya landasan filosofi dari pendidikan gerak yaitu bahwa pendidikan gerak tidak mengajarkan konsep dan komponen olahraga yang meliputi teknik, dasar, peraturan batas lapangan, serta taktik dan strateginya. Namun dalam pendidikan gerak mengajak murid untuk melakukan berbagai gerak dasar yang menunjang aktivitas PJOK. Jadi itu filosofi dari pendidikan gerak. Berikutnya kelebihan dan kekurangan dari Kak Nur. Coba kasih dulu. Ya. Pengertian dan landasan. Oke, kakak yang lain. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang pengertian dan landasan? Silakan Kak Eko. Terima kasih Kak. Batu Pak Ji. Saya sedikit kurang bisa menangkap dari modul juga dari penjelasan. Mungkin bisa ada contoh lebih konkret ya terkait landasan Kak. Yang tidak mengajarkan teknik-teknik dasar dan peraturannya, tapi pendidikan gerak itu fokusnya di mana? Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Eko. Ya, kita berfokus ke landasan filosofinya. Tadi di pendidikan gerak ini menekankan di gerak dasarnya. Jadi kalau gerak dasar ini kan misalnya materi apa nih yang mau kita bahas nih? Misalnya sepak bola. Jadi yang dibahas itu gerak dasar dari sepak bola, bukan ukuran lapangannya berapa. Ya, bolanya ukuran beratnya berapa. Kadang-kadang kan kita kalau mengajarkan ibaratnya sejarah dulu kan, dari mana latar belakangnya ini, ukuran panjang lapangnya. Tapi dalam pendidikan gerak ini berfokus kepada gerak dasar permainan sepak bola itu, gerak dasarnya. Ya itu, Kak Eko. Terima kasih ya. Oke, ada tambahan lagi? Nambahkan Kak. Jadi esensi sebuah pendidikan gerak ini, ya kita ambil dari kata pendidikannya. Di sana sebenarnya termaktub sudah jelas bahwa orientasi kita adalah mengenalkan, mengajarkan, bukan orientasinya berprestasi. Nah ini beda ranahnya memang. Di dalam olahraga ini sebenarnya terbagi menjadi dua, pendidikan olahraga dan olahraga prestasi. Nah kalau memang mengarahnya ke arah pendidikan, memang idealnya kita hanya mengajarkan kepada mereka tentang gerak. Kalau seandainya ada sepak bola pun penekanannya bukan harus menguasai peraturan-peraturan. Kalau peraturan itu kan babnya lebih dominannya ke ini ya, perwasitan dan mungkin ke ranah prestasi. Seperti itu yang saya pahami. Dan ini yang barangkali
selama ini menjadi momok bagi kita memaknai ganda dari pendidikan gerak itu sendiri. Kita lebih banyak ke penekanan peserta didik kita didorong untuk menjadi seorang atlet. Padahal ranah pendidikan itu bukan menggiring ke sana, ya lebih cenderung memberikan pemahaman bahwa gerak ini penting dan ini mendorong untuk tumbuh kembang mereka, bukan menjadi seorang atlet. Kalau seandainya nanti ada bakat-bakat yang terlihat di dalam pendidikan itu sendiri, alangkah baiknya memang akan ada pembinaan khusus dari penyaringan yang terlihat oleh guru olahraga di sekolah masing-masing. Begitu Kak, terima kasih. Oke. Tunggu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dong. Oke, untuk pengertian sudah ngerti gak ya apa itu pendidikan gerak ya? Nanti kakak-kakak kalau sudah mengerti, nanti akan ada analisis gambar pendidikan tentang gerak. Jadi yang paling ditekankan ini kakak tadi, yang perlu ditekankan dalam model pendidikan gerak itu ada konsep tubuh, konsep uang, dan konsep usaha, dan konsep terhubungan tuh. Itu yang perlu diingat. Jadi apa yang konsep tubuh, ada konsep uang, ada konsep usaha, ada konsep terhubungan itu apa nanti kita pelajari di pembelajaran selanjutnya. Nangkap ya? Oke, kita lanjut untuk selanjutnya 2 atau 3 kesepin tadi. Siapa yang duluan ya? 3. Benar 3. Oke Kak. Silakan Kak langsung menjelaskan kerangkanya. Oke. Ngandok di Apa lagi nih? Cukup mantap. Terus kerangkanya kita jelaskan. Di sini kerangka model ada 3 bagian. Yang pertama itu membangun fondasi atau building foundation. TK sampai SD kelas 5. Kemudian menjagai kemungkinan exposing possible itu dari SD kelas 6 sampai SMP kelas 9. Kemudian mengembangkan keahlian development experience atau di tingkat SMA ada 3 tingkatan di mana ada fondasi, kemudian menjahit kemungkinan dan kembang keahlian. Yang pastinya kalau fondasi itu biasanya di teknik dasar, kemudian naik lagi ke teknik khusus, kemudian yang terakhir ada keahlian menjurus. Oke, itu aja Kak. Ada lagi tambahannya yang mau menjelaskan? Oke, mungkin gini Kak. Dari ketiga ini ternyata menurut hasil riset yang kami selama ini perdebatkan juga waktu di kuliah S2, ternyata kerangka model ini memang kami perdebatkan juga kemarin Kak. Ternyata kita terlalu memaksa anak seusia dini mungkin untuk menjadi atlet. Nah itu ternyata konsep kita salah. Berbeda dengan China. China itu melalui hasil riset dan kebetulan juga ada dosen di sana, dosen UNES juga di sana. Ternyata mereka dalam menentukan atlet itu melalui kerangka ini, atlet bisa ditentukan pada saat dia berumur 25 sampai 30 tahun, gitu kan? Makanya China untuk SEA Games dan lain-lainnya itu selalu di atas. Jadi mereka tidak menargetkan anak itu, kalau kita kan tenaganya habis di Persil saat usia dini. Nah, tapi faktanya ketika di usia dewasa, contohnya timnas senior, kita selalu kalah. Nah, tapi kalau China metodenya berbeda. Mereka menentukan atlet setelah anak itu lulus SMA. Jadi mereka baca dulu dari struktur tulang anak itu. SD itu dominannya geraknya itu misalnya ke sepak bola, kemana. Tapi setelah di umur 20 tahun mereka baru menentukan gerak anak itu, tulang dan struktur badannya itu lebih dominan ke ke cabang olahraga mana. Mereka menentukan setelah atlet anak itu usia di 20 ke atas. Nah gitu kan. Itu tambahan. Oke. Kita untuk kelompok 2 dan 3 ya.
menanyakan dari kelompok lain? Sekarang. Penguatan saja kan. Jadi jujur saja saya sependapat sama Kak Jimmy, kebetulan satu kiblat sama dia. Sama bukan Cina, tapi Kak Jimmy ini kan sebenarnya di UNES dan saya pun PPI-nya juga di UNES. Jadi mendapat ilmu baru juga sama dosen ahli di sana. Memang khususnya untuk yang SD kebanyakan sedikit ada kesalah kaprahan dalam proses mengajar. Kalau di UNES itu SD-nya sudah ada guru SD apa ya? PJOK SD. Jadi yang ngajar SD itu khusus PJOK SD. Jadi bukan seperti kita nih. Kalau kita kan SD SMP sama saja kan, tapi khusus UNES ada tersendiri. Jadi gerakan yang guru tadi yang diajarkan oleh kampus tadi ada pengkhususan, tidak langsung ke gerakan menjadi atlet, tetapi seperti metode Jepang kalau saya lihat. Dia mengajarkan bola, tetapi anak-anak sekolah tidak bermain bola di situ. Tetapi apa ya? Dasarnya ada, tetapi tidak mengajarkan, oh kamu nanti menjadi atlet bolanya. Iya, tidak diarahkan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Nah, kita tangan kepada pengalaman yang baik untuk penguatan. Kira-kira dari saya untuk kerangkanya ya. Jadi pada dasarnya di kerangka ini yang perlu kita pahami adalah kita paham pembelajaran gerak yang harus kita berikan kepada anak. Kalau di sini sudah diceritakan itu dalam bentuk berlian ya, kerangka berlian ya. Di sana itu dikatakan dari TK sampai kelas 5 ya. Itu bangun fondasi, baru mulai bangun. Jadi pembelajaran gerak apa yang harus kita berikan gitu kan di situ. Terus itu di kelas 6 sampai kelas 8 itu berarti SMP ya. Udah kelas 8 kan mengeksplorasikan kemungkinan. Jadi apa yang contoh gerak yang lebih bagus untuk di situ, yang harus pembelajaran gerak yang harusnya kita berikan di situ. Dan di kelas 9 sampai 12 itu sudah mengembangkan keahlian. Jadi anak sudah kelihatan keahliannya. Jadi sudah bisa kita kembangkan gitu, karena sudah di umur yang kelas 9 sampai 12 tuh. Itu. Jadi kerangkanya itu yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan pembelajaran gerak dalam modul gerak ini. Jadi jangan pembelajaran gerak yang harusnya di kelas 6 sampai 8 kita pakai untuk di SD. Jadi tidak salah, gitu, terlalu cepat. Bisa juga ataupun kita pakai yang SD, untuk SD kita pakai untuk yang SMP misalnya gitu. Salah juga. Jadi harus pakai kerangkanya. Kerangka model gerak ini kita beri bentuk ini kurikulumnya bentuknya berlian secara berlian seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk penampilan kedua tentang kerangka, selanjutnya tidak perlu kita sprint, langsung saja ke kelompok terakhir. Oke. Tepuk Spiderman. Oke, kelebihannya ini apa nih kelebihan? Oke, baiklah, kami dari kelompok 3 tampilan yang terakhir kami akan memaparkan di bagian kelebihan model pendidikan gerak. Dari hasil diskusi tadi langsung saja supaya mempersingkat waktu. Jadi kelebihan menggunakan model pendidikan gerak itu ada 4 kelebihan di sini saya catat. Yang pertama, murid memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide gerak. Jadi di sini murid diberi ruang untuk mengembangkan ide-ide gerak.